Pak Bupati ke Iya. soal perayaan Hari Jadi. Iya. Kritik publik itu biasanya kalau terkait acara atau event di Magetan, kalau nggak mengulang, ya hanya cuma sekadar menggugurkan kewajiban. Perayaan Hari Jadi ke-347 ini memang luar biasa, membalikkan semua itu. Malah ada sejarah di dalamnya. Ada buku, ada Masjid Ki Mageti. Apa yang terjadi sebetulnya, Pak? Gini ya Mas ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa tahun 2021 ya itulah keuntungannya kalau kita senang baca, senang ini. Saya sudah diskusi sama kebetulan anak saya dokter spesialis yang dulu masternya dari Belanda yang memahami endemi itu kayak apa gitu. Kemudian saya diskusi, kemudian saya melihat bahwa tren vaksin ini demikian baik di Magetan. Oleh sebab itu pasti nanti akan terjadi herd immunity gitu. Oleh sebab itu kalau Mas Rian ingat, kemudian saya sudah perintahkan bulan Oktober kepada seluruh OPD, semua kegiatan tahun 2022 harus di-eventkan, tidak boleh biasa-biasa saja. Ya, harus di-event, apapun sekecil apapun harus mendatangkan orang. Ya, karena rakyat kita sudah terpuruk selama 2 tahun. Ya, kita kewajiban kita pemerintah itu yang pemerintah itu kan suka tidak suka spending pemerintah itu kan cukup signifikan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itulah kemudian saya minta seluruh OPD mendata semua kegiatan yang mungkin bisa di-eventkan dan kemudian dibuat kalender of event. Ya gitu ya. Oleh sebab itulah kemudian kalau Mas Rian ingat November tahun 2021 kita launching di Genilange itu kalender of event sampai 174 kalau tidak salah satu tahun itu. Ya, itu cara saya. Dan kemudian saya sudah pesan sama teman-teman OPD, jangan hanya menggugurkan kewajiban tadi, harus diubah cara kerja. Bayangkan begini Mas, ini contoh yang paling sederhana. Tahun kemarin HUT yang ke-346 itu saya ingat ya, logo itu dikritik sama medsos ya. Saya terbuka aja, jadi walaupun saya tidak aktif bermain medsos, tetapi saya mengikuti harapan masyarakat gitu ya. Rasanya saya tidak elok ya, Bupati kok terlalu main di medsos kok mohon maaf saya kepada gitu. Kan banyak persoalan Magetan yang harus saya selesaikan gitu. Kalau saya hanya membuat citra aja, nanti kok Magetan seperti kurang pekerjaan. Jangan masalah kita begitu banyak yang perlu pemikiran serius gitu ya. Nah, oleh sebab itulah kenapa saya mohon maaf kepada masyarakat Magetan kalau milenial, kalau tidak terlalu aktif. Bukan berarti saya mengikuti. Ya, saya mengikuti. 346 itu dikritik. Logonya kok kayak gini jelek gitu. Saya langsung bilang sama dia, tahun depan harus dilombakan. Gitu. Biar masyarakat sendiri yang menentukan. Ya. Kita ikuti aja. Biar ini HUT biar miliknya masyarakat, bukan miliknya Pemda. Harus diubah saya kata. Jadi tidak boleh ya. Karena kenapa Mas ya? Saya kemudian baru kelihatan mungkin ini ya. Karena saya kurang beruntung juga sih jadi bupati. Begitu jadi bupati kena Covid. Jadi perhatian saya terus ke Covid ya, sehingga hal-hal yang seperti ini kemudian bisa saya pikirkan secara intens ketika Covid sudah agak mereda. Saya sudah wanti-wanti kemudian lombakan gitu ya. Bukan hadiahnya, tetapi orang kemudian dihargai karyanya terus menjadi logo resmi pemerintah. Siapapun akan bangga. Minimal kan bisa untuk buat CV-nya. Dia kalau anak muda bisa untuk bekerja menganukan bahwa logo dia pernah menjadi juara 1 dan dipakai oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Kelihatannya sederhana tetapi memberi makna yang besar bagi anak-anak kita. Atau ya anak-anak kita gitu ya. Kenapa kita harus tidak melibatkan mereka? Kemudian yang kedua, semua harus di-eventkan. Ambil contoh misalkan gini.
maaf ini saya buka apa adanya aja ya. Anggaran dana cukai rokok. Dulu biasanya itu kegiatannya itu bisnis usual, menggugurkan kewajiban. Sosialisasi rokok itu biasanya hanya dikumpulkan orang di kecamatan, habis itu diceramahi. Ini enggak benar ini saya. Kemudian saya cermati, saya mencermati betul. Alasannya teman-teman, oh Pak aturannya begini, saya enggak percaya. Saya kemudian ke provinsi, tanya sendiri ke Bapeda sana. Apakah iya dana cukai itu tidak boleh membuat rumah sakit? Apakah tidak boleh ini? Loh boleh Pak, siapa yang nggak boleh? Ya, jadi nggak boleh. Kemudian pimpinan itu hanya ada sesuatu yang ganjil itu harus kita cari. Kayak itu buktinya kemudian ya. Kemudian saya rubah, nggak boleh lagi seperti ini. Nah kemudian dan itu umum dilakukan di semua kabupaten di Jawa Timur ini. Kemudian saya bilang tahun 2022 dana cukai rokok, oke, yang untuk sosialisasi separuh, yang separuh tak buat rumah sakit. Gitu. Makanya kemudian saya buat rumah sakit di Lembean, terus di rumah sakit di Panean, multi-use, insya Allah nanti tahun depan selesai. COVID harus saya maknai tidak hanya negatifnya yang menyerang masyarakat. Kalau itu saja, itu berarti legacy kita nanti hanya orang yang terkonfirmasi sama korban. Saya tidak mau bahwa COVID menyadarkan kepada kita bahwa sarana prasarana kesehatan ya, kurang baik. Oleh sebab itu harus diperbaiki. Ya, itu cara berpikir saya. Oleh sebab itu walaupun dana terbatas, ya, kalau bahasa Jawanya itu duit sidik tapi tonjo kalau orang tua saya dulu gitu. Kecil, uang kita itu kecil, tapi tidak dihambur-hamburkan, tetapi manfaat untuk rakyat. Nah, kemudian saya menggagas rumah sakit tumbuh ya, puskesmas saya besarkan, nanti satu saat akan tumbuh menjadi rumah sakit. Sehingga ketika saya demand nanti menjadi rumah sakit tipe B, itu ada satelitnya di Lembean dan Panean. Kan gitu Mas, ini cara berpikir kita sambil melengkapi dokter-dokter kita sekolahkan untuk ngambil spesialis. Sarana-sarana prasarana di Saidiman juga kita lengkapi. Kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi rokok ilegal kemudian kita eventkan. Nanggapo misalkan, kalau dulu hanya Nanggapo aja, misalkan campur sari, Nanggapo kesenian lokal, seniman-seniman Magetan 2 tahun tidak kerja, tanggapan gitu ya dengan cara itu ya, UMKM tumbuh kemudian kita sebar di kecamatan. Itu cara saya. Sehingga kemudian kegiatan itu kemudian menjadi denyutnya menjadi